Saya perkenalkan semua narasumber bergabung secara virtual malam ini. Ada Stefanus Roy Rening, pengacara Lukas NMB, ada Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, kemudian ada Pak Kurniawan Adi Nugroho dari Deputi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, ada Pak Sony Sumarsono, mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di obrolan malam. Saya mau ke Pak Stefanus terlebih dahulu. Pak Stefanus, saya mau spesifik di paruh ini bicara mengenai aspek hukumnya. Pak Stefanus, kalau kita lihat ini kan 4 bulan baru ditetapkan sebagai tersangka, baru kemudian dilakukan upaya paksa, karena penangkapan itu adalah upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Dan saat ini benar, saya ingin mengkonfirmasi apakah posisinya atau statusnya memang dibantarkan di RSPAD atau hal lain yang dilakukan oleh penyidik dari KPK? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Pak Gubernur Lukas NMB sudah dalam status tahanan dan sudah dibantarkan untuk dirawat sementara di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto mulai malam ini. Oke, mulai malam ini, Pak Stefanus, tentu yang menjadi pertanyaan tadi kalau teman-teman bisa menunjukkan kembali visual tadi cuplikan di berita yang saya sampaikan sebelumnya, ada gambar yang kami dapatkan atau video yang kami dapatkan. Pak Lukas ini kan sebenarnya ditangkap saat makan siang. Kenapa saat ditangkap sehat-sehat saja? Diasumsikan demikian karena bisa makan siang dan ada di luar rumah posisinya. Dan saat saat ke Jakarta kemudian drop lagi dan harus dibantarkan di RSPAD. Ada penjelasan terkait hal itu, Pak? Ulang pertanyaannya, Dek. Ya, Pak, jadi ada video, mungkin Bapak juga, Pak Stefanus juga sudah terima. Ada video kan Pak Lukas ini ditangkap saat makan siang ya Pak ya di Papua. Berarti kalau bisa makan siang kan berarti dalam kondisi sehat. Kenapa ketika dibawa ke Jakarta saat ini posisinya harus dibantarkan di RSPAD? Artinya sakit lagi atau bagaimana? Ya, jadi ini perlu saya jelaskan bahwa kondisi Pak Gubernur ini kan memang sakitnya sudah lama, dan KPK juga sudah datang ke Koya untuk memeriksa Pak Gub, tapi karena sakit pemeriksaan di stop dan ditunda sampai dengan Bapak sembuh. Dalam kaitan dengan itu, dokter Bapak Gubernur dari Singapura sudah melakukan perawatan secara jarak jauh dan terapinya melalui obat-obat. Dan Pak Gubernur sendiri, tim hukum sendiri, dan dokter dari Singapura sendiri sudah menulis surat ke pimpinan KPK agar mohon diberikan kesempatan untuk berobat ke Singapura. Itu terakhir surat masuk itu ke KPK baru tanggal Desember kemarin, pertengahan Desember. KPK baru menjawab tanggal 4 Januari. 4 Januari KPK menjawab 4 Januari yang ditandatangani oleh Pak Karyoto bahwa KPK tidak mengizinkan Pak Gub untuk berobat ke luar negeri. Pak Gubernur silakan ke Jakarta, direkomendasikan untuk ke Gatot Subroto, dan kalau nanti dokter di Gatot Subroto membuat rujukan untuk ke Singapura, maka yang mendampingi Pak Gubernur ke Singapura adalah dari KPK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Saya kira itu perkembangan yang kita bisa jelaskan tentang status sakitnya Pak Gubernur. Baik, jadi kami Pak Stefanus. Pak Stefanus, kalau tadi yang Anda ceritakan sebenarnya latar belakang, ada komunikasi sebenarnya antara tim Pak Lukas dengan KPK. Tapi konteks pertanyaan saya kan tadi bisa makan siang, ada gambarnya keluar rumah, berarti apakah itu dalam kondisi sehat, bisa dijelaskan demikian, terus datang ke Jakarta sakit lagi gitu ya? Tentu untuk menentukan dia sakit atau dia sehat itu bukan kami punya kompetensi, harus dokter. Ya, jadi kami tidak bisa masuk ke wilayah itu. Dan dokter yang memberikan penjelasan tentang
kondisi real Pak Gubernur. Ya. Ya, apakah dia boleh makan siang, dia boleh jalan, itu biarlah dokter sekarang sudah ada di PAD, biarlah mereka yang memberikan penjelasan tentang kondisi real sakitnya Pak Gubernur, karena kami juga mendapatkan informasi itu dari dokter pribadi dan dokter Singapura bahwa Bapak dalam keadaan sakit. Kami tidak punya kewenangan sama sekali untuk menilai apakah Bapak sakit atau tidak sakit, karena bisa saja kita lihat secara fisik dia jalan, tapi secara medis mungkin di dalam juga banyak penyakit. Sebagai informasi, Bapak itu kali stroke, dia sakit ginjal, stadium 4 sekarang menurut dokter Mote, dan sakit jantung dan sakit gula. Inilah komplikasi yang dihadapi Pak Gubernur. Bahwa dia bisa pergi jalan makan, ya mungkin tanya Pak Gubernur, karena kami tidak dalam soal ini. Baik, saya harus jeda, tapi sedikit saja saya minta ke Pak Kurniawan untuk menjelaskan kenapa saya tanyakan ini, karena saya mau menarik memori kita ke lebih dari 4 bulan lalu. Tentu publik bertanya-tanya, ini memang betul ada perlakuan istimewa terhadap seorang Lukas NMB. Kita ingat ada ketua KPK yang sampai datang ke Jayapura. Tidak semua tersangka korupsi diperlakukan demikian. Sampai konteks saya malam ini, kenapa harus di RSPAD dan dibantarkan, dan kita tentu menunggu dokter yang bisa mengkonfirmasi sakit atau tidak. Tapi saya meminta pandangan Anda soal itu. Ya, kalau soal pemeriksaan dokter, kemudian rekomendasinya seperti apa, itu kewenangan dokter. Jadi memang seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Stefanus itu benar. Jadi bukan kewenangan pengacara untuk menyatakan seseorang sehat atau tidak. Termasuk juga penyidik juga punya kewenangan soal itu. Cuma memang menjadi hal yang aneh ketika kemudian seorang ketua KPK datang ke Papua ke lokasi tersangka. Ini kan jadi persoalan, karena kita juga pernah ingat bahwa ketika kemudian ada waktu pimpinan KPK di zamannya Pak Ibi Chandra, waktu itu ketemu dengan salah satu perkara, pihak yang berperkara kan kemudian jadi masuk ke Dewan Etik segala macam. Nah, ini jangan sampai kemudian ini terulang, tapi kemudian malah jadi dilaksanakan oleh Pak Firly. Ini jadi pertanyaan. Nah, apakah memang ada semacam deal-deal tertentu atau perlakuan istimewa? Ya nanti publik yang akan menilai pada tahap penuntutan seperti apa. Apakah memang tuntutannya serius atau tuntutan sekedar sandiwara, nanti akan dilihat oleh publik nantinya. Oke, begitu Mbak. Ini menarik Pak Kurniawan kalau Anda menyebut ini sebagai sandiwara apa di balik ini? Kalau ada indikasi mungkin yang dimiliki oleh Maki bisa disampaikan kepada kami di publik, tapi saya harus usai jeda, kami akan kembali untuk Anda. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.